Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang fikih iktikaf ya. Ada beberapa pembahasan. Yang pertama adalah bagaimana pengertian dari iktikaf. Secara bahasa, iktikaf ini bermakna diam atau tetap pada sesuatu yang baik atau yang buruk. Kemudian kalau menurut istilah hukum syara, iktikaf adalah diam di masjid yang biasa dipakai untuk berjamaah sholat dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ada beberapa unsur dalam pengertian iktikaf ya. Berdiam artinya menetap begitu di masjid, berarti berdiam di masjid, dan masjid itu adalah yang biasa dipakai untuk sholat berjamaah dengan maksud tujuan iktikaf adalah mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu beberapa aspek dari pengertian iktikaf. Kemudian bagaimana pendapat ulama tentang iktikaf ini? Yang pertama adalah menurut Malikiyah, iktikaf harus dilakukan oleh orang muslim, kemudian dilakukan di masjid, kemudian diiringi puasa. Ini menurut Malikiyah, yang paling berbeda dengan yang lainnya, mensyaratkan puasa, kemudian menjauhi dari jima, dan waktunya adalah sehari semalam atau lebih, dan diniatkan ibadah. Sementara menurut ulama Syafi'iyah, iktikaf bermaksud berdiam di masjid dengan niat iktikaf dan dilakukan minimal selama diamnya berdiri dalam sholat lebih lama dari tumakninah ruku. Yaitu minimal paling lamanya selama posisi berdiri dalam sholat, kira-kira begitu. Jadi antara takbiratul ihram, baca al-fatihah, dan surat dalam Al-Quran. Nah, itu minimal waktu melaksanakan iktikaf dan lebih lama dari tumakninahnya ruku begitu. Ini menurut Syafi'iyah. Kemudian menurut Hanabilah adalah iktikaf ini berada di masjid, kemudian merupakan ketaatan pada Allah. Muslim berakal, ini dilakukan oleh seorang muslim yang berakal, kemudian harus suci dari hadas besar ya. Kalau Syafi'iyah dan Malikiyah tidak mensyaratkan suci dari hadas suci. Kemudian kalau Hanabilah harus sudah mensyaratkan suci dari hadas besar, kemudian minimal adalah sesaat, kemudian diiringi dengan niat iktikaf. Kemudian kalau ulama Hanafiyah, ini ibadah yang sukarela, dilakukan secara sukarela, tidak ada ketentuan, artinya di sini dianjurkan begitu ya, sunnah. Kemudian merupakan ibadah yang dia menetap di masjid minimal beberapa saat dan diikuti niat iktikaf walaupun sambil berjalan kaki, tidak disyaratkan puasa. Dari sini perbedaan mendasarnya adalah kalau Malikiyah itu diiringi dengan melakukan puasa dan semuanya sepakat bahwa iktikaf dilakukan di masjid. Kemudian bagaimana dasar hukum dari anjuran atau perintah iktikaf? Itu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 187 dan 125. Ayat 187 ini berbunyi, bahwa kita dianjurkan untuk menjauhi jima gitu ya, menjauhi perempuan yang sedang haid sampai pada mereka suci, lalu kita boleh iktikaf. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr summa atimus siyama ilal lail wa la tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid tilka hududullahi wa fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Itu. Kemudian ulama sepakat bahwa iktikaf ini adalah hukumnya sunnah ya. Kemudian
Nabi beriktikaf pada 10 hari terakhir Ramadan sejak beliau tiba di Madinah hingga beliau wafat. Ini adalah kebiasaan Nabi Muhammad. Dan menurut ijma ulama, mereka sepakat bahwa iktikaf merupakan syariat, ya, artinya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana sasaran dari ibadah iktikaf ini? Sasarannya adalah membeningkan hati dengan mendekatkan diri kepada Allah, semata-mata menghadap kepadanya dalam waktu yang santai dengan meninggalkan kesibukan dan aktivitas dunia dan menyerahkan segala urusan hidup kepada Yang Maha Perkasa dengan memegang teguh kemuliaannya agar semakin selamat dari tipu daya musuh yang menyerangnya karena betapa kokohnya kekuasaan Islam. Dari sini dipahami bahwa iktikaf ini adalah ibadah yang bisa dilakukan dalam waktu yang luang, yang santai, yang rileks dengan niatan memang kita mau mendekatkan diri kepada Allah, meninggalkan kesibukan dunia, meninggalkan sejenak aktivitas dunia, pekerjaan dan lain sebagainya, dan kita fokus di masjid, berdiam di masjid untuk fokus beribadah. Nanti bisa diisi dengan zikir, membaca Al-Quran dan seterusnya dalam konteks ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ada kemarin yang mendiskusikan atau mempertanyakan gimana kalau kerjanya sibuk dan seterusnya sampai mungkin larut malam atau apa. Nah, itu ya namanya tadi ibadah yang dilakukan ketika kita punya waktu longgar. Sebisa mungkin kita longgarkan, kita sediakan waktu ketika kita luang gitu, kita fokus kepada ibadah iktikaf gitu. Jadi tetap dilakukan dalam waktu yang santai, yang rileks, karena kita memang ibadah ini adalah tujuannya mendekatkan diri kepada Allah dan dalam waktu yang tidak terburu-buru atau mungkin kepepet dengan kesibukan. Begitu saya kira bisa dipahami. Berikutnya adalah terkait dengan tempat iktikaf. Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah, mereka berpendapat bahwa iktikaf bisa dilakukan di masjid mana saja gitu. Artinya bisa di Masjidil Haram, bisa di masjid-masjid umum yang lainnya. Kemudian menurut Hanafiyah dan Hanabilah ini harus di masjid jami begitu. Nanti akan dijelaskan apa itu masjid jami dan ghairu jami. Jadi kalau Malikiyah dan Syafi'iyah ini boleh di masjid jami, boleh di masjid ghairu jami. Kalau Hanafiyah dan Hanabilah adalah harus di masjid jami. Jumhur ulama melarang wanita beriktikaf di rumahnya, namun Hanafiyah membolehkan. Jadi jumhur ulama kalau iktikaf untuk perempuan ya sama aja di masjid begitu. Tentu dengan syarat-syarat yang menjaga kehormatan perempuan. Tapi kalau Hanafiyah itu membolehkan perempuan iktikaf di rumahnya. Tentu ini kegiatan yang dilakukan juga ibadah dan berdasar pada bahwa sholatnya perempuan adalah di rumah. Yang dimaksud masjid di sini adalah masjid dengan fungsi syariatnya, yakni sebagai tempat melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah dan terbuka untuk umum gitu. Jadi masjid yang di sana dilakukan sholat 5 waktu berjamaah. Kadang ada masjid yang di kampung yang mungkin hanya dilakukan untuk waktu sholat maghrib, isya, subuh saja, maka itu tidak bisa dikatakan masjid dalam konteks kebolehan untuk tempat iktikaf. Kadang ada masjid yang digunakan untuk keluarga saja, maka ini dia tidak terbuka untuk umum, maka tidak boleh dilakukan untuk dalam konteks ibadah iktikaf. Ini menurut jumhur ulama. Kemudian ada beberapa tipologi masjid di Indonesia ya. Kemarin ada yang menanyakan kalau musola itu seperti apa. Nah, kita pahami dulu musola yang dimaksud itu seperti apa. Karena musola itu kalau dari sisi bahasa Arab ya memang dia tempat sholat. Masjid adalah tempat sujud, ya tempat sholat sama aja. Maka ini sebetulnya tipologi atau kategori atau tipe-tipe masjid di Indonesia yang kita kenal agar kita punya persepsi yang sama. Itu ada dua.
pada prinsipnya, yaitu Masjid Jami dan Masjid Khairul Jami. Nah, Masjid Jami ini menurut definisi yang disampaikan oleh MUI bahwa sebuah bangunan khusus di atas sebidang tanah yang diwakafkan untuk tempat sholat kaum muslimin. Nah, sementara pengertian dari Kementerian Agama, masjid ini berada di pusat desa atau pemukiman warga, dibiayai oleh pemerintah desa atau swadaya masyarakat, menjadi pusat kegiatan keagamaan Pemdes dan masyarakat, menjadi pembina masjid, musola dan majelis taklim di wilayah desa. Kemudian dia pengurus masjidnya dipilih oleh jamaah dan ditetapkan pemerintah setingkat desa berdasarkan rekomendasi kepala KUA kecamatan. Ini maksud dari Masjid Jami gitu. Kemudian Masjid Khairul Jami. Nah, Masjid Khairul Jami ini ada beberapa juga macam-macamnya. Ini menurut Kementerian Agama ya. Ada masjid negara, masjid nasional, masjid raya, masjid agung, masjid besar, masjid bersejarah, masjid di tempat publik, dan musola. Nah, musola ini dalam artian dalam konteks kebolehan untuk melaksanakan iktikaf, ini musola yang memenuhi fungsi syariat, yaitu musola yang tadi disampaikan digunakan untuk sholat 5 waktu secara berjamaah dan terbuka untuk umum gitu. Itu musola yang dimaksud untuk bolehnya iktikaf. Ada beberapa catatan bahwa Masjid Jami dan Khairul Jami dapat menjadi tempat untuk melaksanakan iktikaf gitu. Jadi boleh masjid yang acuannya misalnya boleh untuk masjid yang bisa dilakukan sholat Jumat itu boleh iktikaf. Masjid yang tidak digunakan untuk sholat Jumat juga boleh untuk iktikaf. Tapi syaratnya adalah bahwa masjid tersebut memenuhi fungsi syariat masjid, yaitu sebagai tempat melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah dan terbuka untuk umum. Sedangkan musola yang tidak memenuhi fungsi syariat masjid, misalnya musola di kantor, mal, pasar, dan lain-lain, tidak bisa dijadikan tempat iktikaf karena biasanya di sana tidak dilakukan sholat 5 waktu berjamaah secara kontinu dan tidak terbuka untuk umum, paling juga digunakan untuk orang-orang yang berkepentingan di situ. Artinya juga sholat yang dilaksanakan itu tidak terjadwal 5 waktu untuk berjamaah begitu. Maka kalau musola yang ada di kampung selama itu digunakan untuk sholat 5 waktu berjamaah dan terbuka untuk umum, yaitu bisa dikategorikan tempat untuk melaksanakan iktikaf. Berikutnya adalah syarat syah dari iktikaf. Yang pertama adalah Islam, dan ini merupakan cabang dari iman. Kemudian berakal, tamyiz, mampu membedakan hal baik dan buruk, dan dilakukan di masjid, kecuali Hanafiyah untuk perempuan itu boleh untuk dilakukan di rumah. Kemudian dilakukan dengan niat iktikaf karena ini merupakan ibadah mahdhah. Kemudian diiringi dengan berpuasa, ini khusus untuk Malikiyah. Suci dari jinabah, haid, nifas, ini menurut jumhur ulama. Sementara Malikiyah menganggap sebagai syarat memasuki masjid. Jadi prinsipnya ya tetap harus suci dari hadas besar, ya jinabah, haid, dan nifas gitu. Nah, kalau Malikiyah tidak mensyaratkan untuk iktikaf tapi sebagai syarat masuk masjid, jadi sama aja begitu ya, harus suci. Izin dari suami ini bagi Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Kalau Malikiyah sah walaupun berdosa begitu. Ini khusus untuk perempuan. Kemudian apa sih yang dilakukan atau yang bisa kita lakukan selama iktikaf itu? Jadi iktikaf itu maknanya adalah menetap berdiam di masjid, tapi juga ada kegiatan atau amalan yang dilakukan dan itu berdampak ibadah, artinya amalan-amalan baik gitu ya. Jadi bukan duduk ngobrol yang nggak jelas begitu kemudian diniati iktikaf, juga tidak bisa seperti itu. Yang dilakukan adalah amalan-amalan ibadah. Yang pertama adalah tujuan iktikaf adalah mendekatkan diri kepada Allah. Maka ini harus diniatkan dalam hati bahwa yang kita melakukan iktikaf dan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karenanya iktikaf diisi dengan memperbanyak amal ibadah. Misalnya sholat sunnah, membaca Al-Quran,
membaca tasbih, tahmid, tahlil, bertakbir, istighfar, sholawat nabi, tafakur, dan doa, mempelajari tafsir, hadis, atau ilmu agama Islam lainnya. Jadi ketika misalnya kita mendengarkan kajian-kajian di masjid, itu diniati iktikaf boleh, jadi dapat pahala iktikafnya, dapat menuntut ilmunya. Kita mungkin berjanjian, sholawatan di masjid dan seterusnya. Begitu kita melakukan amalan-amalan ibadah-ibadah di dalam masjid, bisa diawali dengan niat iktikaf gitu. Selama kegiatan itu adalah kegiatan ibadah dan bermanfaat. Dalam arti ibadah artinya bukan yang perbuatan yang nggak ada gunanya gitu, bukan yang ngobrol-ngobrol atau bercanda-bercanda seperti itu. Sebaiknya menghindari segala hal yang tidak bermanfaat, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Iktikaf diawali dengan niat, nawaitul iktikafa sunnatal lillahi ta'ala. Nah, lalu apa saja sih yang bisa membatalkan iktikaf? Yang pertama adalah ketika kita keluar masjid tanpa alasan yang dibenarkan syarak, itu maka iktikaf kita otomatis sudah selesai atau sudah batal. Jima walau dilakukan karena lupa atau dipaksa, siang atau malam gitu, maka itu juga jelas sudah batal. Bersentuhan kulit dengan syahwat, keluar mani akibat bersentuhan dengan birahi, murtad, mabuk, ayan, gila, pingsan, haid atau nifas, sengaja makan menurut Malikiyah, kemudian Hanafiyah. Kemudian ini karena mereka memang mensyaratkan puasa ya, jadi begitu makan ya otomatis batal. Berbuat dosa besar, mengumpat, adu domba, menuduh zina untuk Malikiyah, dan menurut jumhur tidak membatalkan. Jadi menuduh zina itu menurut Malikiyah membatalkan, tapi menurut jumhur tidak membatalkan. Itu beberapa yang membatalkan iktikaf. Nah, kalau sudah batal berarti dianggap sudah selesai. Kalau mau iktikaf lagi ya diawali dengan niat lagi. Nah, kemudian tadi saya katakan bahwa iktikaf ini bisa dilakukan, diisi dengan kita melakukan kajian-kajian di dalam masjid, kajian keagamaan ataupun kebangsaan, ini bisa dilakukan di masjid. Maka ini bisa ditarik garis merah atau benang merah bahwa iktikaf ini bisa kok untuk menjadikan kita sebagai pribadi yang saleh sosial, tidak hanya saleh individu dalam artian kita menjaga kualitas kesalehan individu kita terhadap hubungan kita dengan Allah, tapi juga iktikaf ini bisa membangun kesalehan sosial dalam rangka kesalehan kita ini untuk memperhatikan aspek-aspek atau kehidupan sosial kita. Seharusnya iktikaf bermakna lebih jauh lagi, tidak hanya sekedar berdiam diri atau berdoa dalam rangka ibadah. Jadi tidak hanya fokus untuk zikir ibadah untuk dirinya sendiri, tapi juga harusnya iktikaf ini bisa bermakna lebih luas lagi begitu. Iktikaf merupakan momentum perenungan diri, muhasabah bin nafs, kemudian termasuk juga upaya pembersihan diri dari noda duniawi. Kita membaca istighfar, kita membaca tasbih dan seterusnya itu untuk membersihkan diri kita dari noda-noda dunia dan membersihkan kita dari dosa dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Nah, makna iktikaf selain kita sebagai membangun hubungan kita secara pribadi dengan Allah atau membangun kesalehan pribadi, makna iktikaf juga bisa diperluas sebagai momentum perenungan tentang kehidupannya, termasuk wilayah kebangsaan, dunia, sosial, politik, budaya, dan ekonomi. Jadi bisa juga kita mendiskusikan atau melakukan kajian-kajian untuk memikirkan kehidupan bangsa, kehidupan negara dalam konteks yang lebih luas, dunia sosial kita, bagaimana politik di negara kita, bagaimana kebudayaan dan seterusnya. Ini bisa kita diskusikan, kita bisa membaca atau melakukan kajian, sehingga makna iktikaf ini tidak hanya merupakan ibadah untuk membangun kesalehan pribadi karena kita beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, tapi juga bermakna untuk membangun kesalehan sosial, bahwa kita memikirkan, merenungkan, bahwa kita mencari solusi-solusi untuk permasalahan sosial kemasyarakatan kita, dan lebih luas lagi untuk permasalahan kebangsaan. Begitu.
Jadi misalnya ada kegiatan untuk memikirkan persoalan-persoalan kebangsaan, tentu dengan syarat-syarat tertentu, karena kita ada di masjid, itu bisa dilakukan dengan iktikaf. Jadi perenungan diri dan perenungan sosial untuk membangun kesalehan pribadi dan kesalehan sosial. Saya kira begitu. Terima kasih, semoga bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.